kalian tetap jaga kesehatan ya. Ya, kali ini berjumpa lagi dengan saya, Miss Yendria. Miss seperti biasa mengajarkan bahasa Indonesia, dan tema pelajaran kita hari ini tentang materinya buku fiksi dan non-fiksi, khususnya materi kelas 7. Oke, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang Miss pengen tanya dulu nih, untuk kita sebelum masuk ke materi, Miss mau mengenal dulu nih buku fiksi dan non-fiksi. Teman-teman semua sudah ada yang tahu belum perbedaannya buku fiksi maupun buku non-fiksi? Nah, Miss kasih penjelasan ya. Untuk buku fiksi yaitu buku yang mengandung suatu cerita yaitu tidak nyata, atau juga bisa kita sebut dengan rekaan, imajinasi, hayalan. Nah, biasanya cerita rekaan ini bisa bersumber dari imajinasi dan hayalan dari sang penulisnya. Adapun contoh-contoh buku fiksi yaitu berupa novel, komik, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Tadi kita udah tahu tentang buku fiksi, sekarang kita beralih ke buku non-fiksi. Ya, pengertiannya dulu ya kita tahu, yaitu buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung. Nah, biasanya buku-buku ini berisi tentang ilmu pengetahuan. Nah, buku ini juga ditulis dengan memaparkan fakta yang sesuai dengan kenyataan. Nah, kita lihat aja yuk contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh buku non-fiksi ya. Kita tahu buku pelajaran ya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia, ini termasuk juga contoh buku non-fiksi. Nah, ada lagi nih buku yang mengandung kajian tentang Islam ya. Itu kan berdasarkan paparan yang berdasarkan sesuai dengan kenyataan ya. Nah, ada juga buku-buku yang mengandung tentang self-improvement atau mengandung skill-skill lainnya. Itu juga termasuk contoh-contoh buku non-fiksi. Oh iya, satu lagi contoh buku non-fiksi yaitu adalah Kamus Besar Bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa lainnya. Ya, jangan lupa ya, kalian bisa membedakan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Nah, setelah itu, Miss juga ingin menelaah lebih lanjut lagi nih tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ya, kita kupas tuntas dulu nih tentang buku fiksi. Perbedaan yang pertama dalam buku fiksi yaitu dia bersifat fiktif ataupun imajinatif. Terus yang kedua, dia tidak membutuhkan pengamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga, dia tidak perlu pertanggungjawaban. Terus yang keempat, perbedaannya dalam buku fiksi ini ialah isinya tentang hayalan si penulis. Dan yang terakhir perbedaannya, yang kelima, buku fiksi mengandung bahasa kiasan ataupun dia mengandung makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, sementara kita kupas tentang buku non-fiksi, yang pertama itu dia mengandung informatif yang seperti kita tahu, dan yang kedua dia membutuhkan pengamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga dia dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat dia berdasarkan data ya, yang real, yang nyata. Dan yang kelima, dia menggunakan bahasa lugas dan mengandung makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Nah, setelah tadi kita tahu ya tentang perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi, sekarang kita lanjut ke materi unsur-unsur buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, Miss mau ngasih tahu dulu nih tentang unsur buku fiksi ya. Unsur buku fiksi ini terdiri dari 4 unsur. Nah, yang pertama ada cover buku. Yang kedua ada rincian subbab buku. Yang ketiga ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang kita ketahui itu ada beberapa macam seperti tema, alur, plot, amanat, sudut pandang, latar, tokoh, dan gaya bahasa. Nah, sementara unsur yang keempat dari unsur buku fiksi ini adalah unsur ekstrinsik ya, dimana ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam, sementara unsur ekstrinsik yang unsur yang berada di luar, seperti latar belakang pengarang dan juga nilai-nilai yang terkandung, contohnya nilai moral, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai komik, dan nilai-nilai sebagainya. Selanjutnya kita mengetahui unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, di sini juga terbagi menjadi 4 juga ya. Yang pertama, cover buku.
Yang kedua, rincian subbab buku. Untuk poin pertama dan poin kedua itu sama-sama dimiliki unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Sementara perbedaannya ada di poin ketiga dan poin keempat. Nah, yang ketiga nih, kita tahu unsur-unsur buku non fiksi di sini terdiri dari identitas buku ya. Identitas buku itu terdiri dari nama penerbit ya, nama penulis, tahun terbit, kota terbit. Bahkan jumlah halaman pun itu juga dimasukkan dalam identitas buku. Nah, selanjutnya ada yang namanya daftar isi. Daftar isi ini menjelaskan judul-judul subbab secara berurut. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber tertulis dalam penulisan buku ya. Biasanya daftar pustaka itu dia terletak di belakang buku ya. Selanjutnya ada yang namanya glosarium. Glosarium di sini adalah suatu daftar alfabetis atau istilah pengetahuan beserta definisinya. Ini juga terletak ya di belakang setelah daftar pustaka. Nah, ada lagi nih yang namanya indeks. Indeks juga adalah daftar kata atau istilah penting ya dalam buku beserta halamannya. Ini juga terletaknya juga hampir sama dekat glosarium dan daftar pustaka, ada di halaman belakang. Oke, poin keempat dari unsur buku non fiksi adalah bahasa yang digunakan, sistematika penulisan, dan cara penyajian bukunya seperti apa. Oke, setelah itu kita mengetahui tentang unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi, kita maju lagi tentang membahas tentang sinopsis buku. Ada yang tahu tentang sinopsis buku? Kalian bahkan sudah pernah dengar ya sebelumnya ya tentang kata-kata sinopsis buku. Nah, bisa akan menjelaskan lagi nih tentang pengertiannya. Pengertian sinopsis buku adalah tentang sebuah ringkasan detail dari sebuah cerita. Ya. Biasanya kalian mendapatkan sinopsis buku nih ada di cover paling belakang ya. Itu merupakan ringkasan cerita dari sebuah buku tersebut. Nah, gimana sih Miss caranya membuat sinopsis? Nah, Miss mau kasih tahu ke kalian tentang langkah-langkah membuat sinopsis. Ada 4 langkah-langkah membuat sinopsis buku ya. Kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan kalian itu harus membaca bukunya terlebih dahulu ya. Kalau nggak baca, kalian nggak akan tahu nih cara membuat sinopsisnya. Terus setelah kalian baca, lalu kalian pahami isi bukunya. Oke? Itu langkah yang pertama. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan dan mencatat gagasan-gagasan utama ya. Biasanya kalian mencatat gagasan utama ini di tiap-tiap paragraf. Nah, setelah kalian sudah mengikuti langkah yang kedua, kalian masuk ke langkah ketiga, yaitu tentang kalian mulai menulis rangkumannya. Oke? Sudah bisa? Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah kalian harus membaca ulang dan meringkas ringkasan yang sudah kalian buat. Oke, kalian sudah masuk ke langkah ketiga, sudah membuat rangkuman. Lalu yang terakhir untuk tahap terakhir yaitu kalian baca ulang lagi. Apakah sudah sepadan sinopsisnya dengan isi materi bukunya? Oke, kalian semua bisa? Bisa ya. Nah, setelah kita tahu ya pembelajaran hari ini tentang pengertian buku fiksi, contoh-contoh buku fiksi, pengertian buku non fiksi, contoh-contoh buku non fiksi ya, bahkan sampai unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi dan juga sinopsis, kalian sudah dapat memahaminya ya. Nah, sekarang Miss mau mengajak kalian nih untuk mengerjakan tugas. Sekarang Miss kasih tugas ya. Silakan kalian siapkan buku paketnya, buku paket bahasa Indonesia, dan buka halaman 129 ya, sudah dibuka. Nah, setelah kalian amati, di situ ada tabel yang sudah terlampir ya. Di situ adalah kalian harus menelaah unsur buku non fiksi. Ingat ya, buku non fiksi, bukan fiksi. Berarti buku-buku yang mengandung ilmu pengetahuan ya. Terserah, bebas, mau itu tentang ensiklopedia atau bahkan buku-buku yang lainnya. Nah, dari situ kalian menelaah tentang identitas bukunya, terus tentang identitas buku tuh yang Miss tadi bilang ada judul pengarangnya ya, terus ada penerbitnya, ada tahun terbitnya, ada halaman bukunya. Nah, setelah kalian sudah mengamati identitas bukunya, terus kalian harus membuat sinopsisnya ya.
Jadi ada 2 tugas, menelaah identitas bukunya dan membuat sinopsisnya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian semua dapat membedakan yang mana buku fiksi, manapun juga buku non-fiksi. Harapan dari Miss, kalian dapat memahami pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, ya mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa di-share ya teman-temannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.